Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock Chapter 735. Siapa nih yang udah kangen cerita lusuh untuk lanjutannya? Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Carol telah bersama dengan sang bos berada di camp bersama dengan anggota Protoss yang lain. Mengetahui bahwasanya Lusu tidak ada di sana, maka Carol sesegera mungkin untuk mencari Lusu dan berpamitan dengan orang-orang yang lain. Di tempat lain beberapa hari kemudian, Lusu kali ini mengejar hewan-hewan yang ada di dalam reruntuhan. Lusu sangat narsis dan berusaha ingin menangkap mereka semua dan dipindahkan ke peta bintang miliknya. Hewan-hewan itu merasa ketakutan jika dia harus ditangani oleh Raja Iblis, yakni Lusu. Beberapa hewan kemudian berlari terbirit-birit. Ia takut bahwasanya Lusu akan menangkap mereka atau bahkan dia akan dimakan oleh sang Raja Iblis. Sementara itu, Lusu kemudian berlari sangat kencang berusaha ingin mendapatkan hewan-hewan dan dijadikannya sebagai sesuatu yang bisa ditempatkan di peta bintang. Dengan gagah berani dan serasa seperti iblis, Lusu kemudian berlari cukup kencang mengejar mereka semua. Karena ketakutan di sini, hewan-hewan itu berlari cukup kencang sampai membuat mereka kalang kabut. Ia tidak tahu bagaimana mungkin dia akan kabur dari kejaran Lusu. Ia tidak tahu kemana mereka akan berlari. Beberapa hewan yang lain kemudian berkata, dia mengejar kita sampai hari ini. Apakah pria ini sudah berakhir? Ucap salah satu dari hewan tersebut. Ia ketakutan karena dia akan ditangkap oleh Lusu. Sementara hewan yang lain kemudian berkata, tidak bisa mengalahkannya, kita harus kabur dari iblis tersebut. Hewan-hewan itu ketakutan dan akan ditangkap oleh Lusu hingga ia berlari cukup kencang. Sementara itu beruang pun kemudian mengetahui bahwasanya kali ini jalannya cukup tidak mengenakan. Ia mengetahui bahwasanya jalannya buntu dan di depan sana sudah ada tempat terlarang, yakni di mana hewan-hewan tidak akan bisa lari dari kejaran Lusu. Lihat apa yang ada di depan sana, ucap salah satu dari hewan tersebut. Ia cukup kaget karena di depannya sudah ada penghalang yang kemudian akan menghambat laju perjalanan mereka. Dan mungkin saja Lusu akan menangkap mereka semua. Di depan sana, penghalang itu sudah ada di depan mata. Ia mengetahui penghalang itu tidak mampu ditembus oleh siapapun. Bahkan makhluk besar seperti ular piton yang sebelumnya pernah menyerang tempat tersebut. Tapi naas karena sapi-sapi datang, ular tersebut kemudian berlari untuk berlindung. Dengan berlari cukup kencang, di sini hewan-hewan itu kemudian menuju ke arah penghalang itu. Lantas salah satu dari mereka kemudian berkata, apa? Ini sudah berakhir. Ini penghalang. Ini semua sudah berakhir. Ucap salah satu dari hewan tersebut. Ia merasa kali ini nyawanya sudah terancam dan Lusu akan mendapatkan dirinya. Selang beberapa saat kemudian di sini hewan-hewan itu kemudian berhenti berlari. Ia mengetahui tidak ada jalan keluar bagi dirinya dan mereka akan ditangkap oleh Lusu, sang Raja Iblis. Salah satu dari mereka kemudian berkata, ini apa yang akan manusia lakukan padaku? Ucapnya mengatakan itu. Mereka ketakutan bahwasanya Lusu akan menangkap dirinya. Apakah mereka akan dijadikan santapan bagi Lusu atau dimasukkan ke tempat yang lain? Tiba-tiba dari arah jauh Lusu kemudian mengeluarkan Kyukongnya yang ia dapatkan dari Lusu, yakni kekuatan dari Raja Surga atau Kaisar Surga Tuan Mu Guangxi. Lantas Lusu kemudian membuka Kyukongnya dan akan menangkap mereka semua. Tiba-tiba energi spiritual kemudian muncul dari tangan Lusu, berwarna hijau dan akan langsung dilemparkan ke arah hewan-hewan tersebut untuk memastikan Lusu akan mendapatkan mereka semua. Karena Kyukong ini mampu untuk mewadahi mereka. Tiba-tiba energi spiritual kemudian bersinar cukup terang dan kali ini hewan-hewan tersebut mampu diwadahi oleh Lusu ke dalam Kyukong milik Lusu yang ia dapatkan dari Lusu. Hewan-hewan itu kemudian ketakutan, ia tidak tahu jalan keluar. Ia bingung harus lari kemana. Jalan satu-satunya hanya satu, yakni ikut Lusu dan dijadikan santapan oleh dirinya.
Lusu kemudian berkata, hahaha, saya hampir lupa bahwa saya masih memiliki penyangga kecil ini. Sekarang Anda tidak akan dapat melarikan diri, bukan? Ucap Lusu mengatakan itu. Dengan sombong, kali ini Lusu menangkap mereka semua dan berharap mereka tidak akan bisa kabur ke tempat lain. Lusu kemudian menjentikan tangannya dan tiba-tiba hewan-hewan yang ada di tempat tersebut ditarik oleh Lusu menggunakan giugongnya. Tampak di sini hewan-hewan tersebut tak berdaya jika berhadapan dengan Lusu karena Lusu adalah Raja Iblis dan kali ini mereka menjadi tawanan Lusu. Seperti hewan-hewan yang lain atau kuda yang pernah didapatkan oleh Lusu yang jumlahnya cukup banyak dan kemudian diarak untuk masuk ke dalam peta bintang. Setelah Lusu berhasil mendapatkan mereka semua, kali ini Lusu kemudian bersiap untuk kemasukannya ke dalam peta bintang milik Lusu. Tiba-tiba energi spiritual kemudian memancar deras dan hewan-hewan tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Lusu kemudian tersenyum dan berkata dalam hatinya, sangat bagus, ada lebih banyak makhluk di peta bintang. Semoga mereka menyukai rumah baru mereka. Ucap Lusu mengatakan itu. Ia beranggapan bahwasanya peta bintangnya kali ini mendapatkan hewan-hewan yang cukup banyak. Dan semoga saja hewan-hewan itu cukup kerasan jika tinggal di tempat atau di peta bintang milik Lusu. Sementara itu di dalam peta bintang, di sini hewan-hewan itu kemudian masuk ke dalam tempat tersebut dan sudah disambut oleh kuda-kuda yang mirip kuda Duan Mokwansi. Tiba-tiba kuda-kuda tersebut kemudian dikagetkan oleh segerombolan makhluk yang berjalan menuju ke arah mereka. Ia pun kaget dan bingung bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Bahkan di sini ada sesuatu yang sangat menarik, pikir kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut kemudian tersenyum dan menatap binatang-binatang yang lain yang baru saja datang kepada mereka. Mereka kemudian mendesis, di sini jangan takut, ada kekuatan dahsyat di mana-mana dan banyak makanan, ada juga biji untuk membuat peralatan. Ucap salah satu dari kuda tersebut yang kali ini pipinya berbinar. Itu menandakan bahwasanya mereka sangat senang berada di peta bintang milik Lusu. Meskipun di sini ia berada di tempat yang sangat aneh. Salah satu dari kuda tersebut kemudian berkata, senang berada di sini. Aku tidak bisa tidak memikirkannya di tempat ini. Tak lama setelah itu kuda-kuda tersebut kemudian menghampiri hewan-hewan yang barusan datang dan kemudian mengelilingi mereka semua. Nampak raut wajah binatang-binatang tersebut ketakutan karena ia mengetahui bahwasanya di depan itu ada kuda levelnya paling atas atau kuda berpangkat peringkat pertama. Hewan-hewan tersebut kemudian penuh tanda tanya bagaimana mungkin dia berada di tempat ini padahal sebelumnya dia berada di reruntuhan dan kemudian dikejar-kejar oleh manusia. Kembali ke Lusu, di sini Lusu kemudian berjalan ke sana kemari. Ia mencari sesuatu, yakni penghalang di reruntuhan tersebut agar dia bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba Lusu kemudian dikagetkan oleh sesuatu. Lihat lebih dekat, ucap Lusu mengatakan itu sambil mendekat ke arah penghalang tersebut. Lusu mengetahui bahwasanya penghalang itu cukuplah kuat. Bahkan ular piton yang ukurannya sangat besar tidak mampu untuk menghancurkan penghalang tersebut. Lusu kemudian berkata dalam hati, bukankah bagian depan tempat penghalangnya? Aku berlari kembali ke sini. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Kali ini Lusu tidak mengetahui di mana tempat penghalang tersebut. Orang biasa mungkin saja tidak akan dapat mendapatkan lokasi dari penghalang tersebut karena itu cukup membingungkan. Lusu menoleh ke sana dan kemari, tidak mengetahui di mana penghalang itu berada. Padahal ia mengetahui sebelumnya penghalang itu tepat di depan sini. Selang beberapa saat kemudian Lusu kemudian berjalan untuk menuju ke tempat tersebut tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan ia kemudian bersembunyi di balik batu. Ia berharap bahwasanya kali ini dia akan mendapatkan binatang kembali. Sambil celingak-celinguk, Lusu kemudian berhenti di tempat tersebut.
Ia melihat ke sana kemari, apakah ada ular piton yang lain yang kemudian berusaha untuk keluar dari tempat ini? Atau hanya Lusu saja yang bisa atau akan keluar dari tempat reruntuhan tersebut? Sambil berpikir, Lusu kemudian menatap ke arah depan. Ia membayangkan bahwasanya sebelumnya ada banyak binatang yang kemudian datang ke tempat tersebut. Mungkin saja kali ini Lusu bisa mendapatkan hewan yang sangat luar biasa. Lusu kemudian berkata sambil membayangkan hewan-hewan sebelumnya yang dianggapnya luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali saya bertekad untuk menenangkan diri dan menemukan cara untuk membacakan penghalang atau memecahkan penghalang, akan ada makhluk peninggalan yang bisa ditangkap. Ucap Lusu memikirkan hal tersebut. Sebelumnya ia telah memikirkan bahwasanya ketika dia berada di sini, mungkin saja atau pasti saja ada hewan besar yang kemudian berusaha untuk keluar dari tempat ini. Dengan seketika itu, Lusu bisa menangkap mereka semua dan dijadikan cuan bagi Lusu. Lusu telah membayangkan sebelumnya ada ular piton yang ukurannya sangat besar. Kemudian ada kuda-kuda yang sangat luar biasa milik seseorang di dalam reruntuhan yang itu mirip dengan milik Duan Muhuansi. Dan juga binatang aneh yang kemudian dimasukkan ke dalam peta bintang. Lusu lantas kemudian berpikir kembali, seharusnya sama kali ini. Ucap Lusu mengatakan itu. Maksudnya sama adalah ketika Lusu berada di sini, dia akan mendapatkan hewan-hewan yang sangat buas itu kembali. Tapi cukup lama Lusu berada di tempat tersebut. Akan tetapi hewan-hewan tersebut tidak muncul dengan segera. Lusu sambil kesal, ia kemudian berkata, "Keluar binatang-binatang baru," ucapnya mengatakan itu sambil menghirup udara. Padahal di sini Lusu ingin mendapatkan binatang yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam peta bintang. Tapi kenapa waktu yang cukup lama itu tidak ada satu binatang pun yang kemudian datang ke tempat ini? 15 menit kemudian sudah berjalan, tapi tidak ada tanda-tanda mereka kemudian datang ke tempat tersebut. Lusu kali ini cukup diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah Lusu kali ini sial karena dia telah menangkap hewan yang cukup banyak dan dimasukkan ke dalam peta bintang? Lusu kemudian tetap optimis, tapi Lusu kemudian meradang karena ini belum waktunya dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari binatang-binatang tersebut. Sambil kesal, Lusu kemudian berkata, "Oke, kamu pencuri. Saya memutuskan untuk menangkap binatang aneh itu, jadi saya akan memperbaikinya untuk saya, bukan?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kali ini cukup kesal karena dia tidak mendapatkan hewan yang lebih besar seperti sebelumnya. Ketika Lusu menunggu cukup lama, kali ini Lusu akan bergegas dan dia akan menghancurkan dinding penghalang yang ada di tempat tersebut. Tapi ia memikirkan sesuatu, jika Xiaoyu berada di tempat tersebut, pasti dia akan mengejek Lusu karena dia sangatlah cemen. Bak diterpa angin yang malang, Lusu kemudian berkata dalam hati, "Untung Lu Xiaoyu tidak ada di sini, jika tidak keagunganku akan hancur lagi." Ucap Lusu mengatakan itu sambil memikirkan Xiaoyu. Ketika Xiaoyu tidak berada di sini, maka Lusu akan baik-baik saja, karena tidak ada lagi yang mengejek Lusu. Setelah mengetahui tempat tersebut tidak ada penghuninya, atau tidak ada hewan-hewan yang kemudian lewat ke situ, Lusu kemudian bergegas untuk mendatangi penghalang tersebut dan berusaha untuk menghancurkan penghalang itu. Selangkah demi selangkah, Lusu kemudian mendekat ke arah penghalang tersebut. Orang biasa pasti tidak akan pernah dapat menemukan penghalang tersebut karena penghalang itu cukup tipis dan Lusu bahkan tidak mengetahuinya. Tapi dengan kekuatan Lusu yang setara dengan Grandmaster, Lusu kemudian bergegas untuk mendekat. Ia kemudian berkata, "Nah, penghalang ini seperti dinding udara yang sangat tipis, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda benar-benar tidak dapat menemukannya." Ucap Lusu mengatakan hal tersebut, orang biasa pasti tidak akan pernah bisa menemukan dinding penghalang itu.
Setelah mengetahui dinding penghalang sudah ada di depan Lusu, Lusu kemudian mengeluarkan pedang apinya, yakni dari nebula keempat, dan dia akan menghancurkan dinding itu dengan kekuatan tersebut. Seketika itu Lusu kemudian menebaskan pedang apinya ke arah dinding tersebut dengan kekuatan yang maksimal. Bes. Kekuatan itu sangat menggemparkan tempat tersebut. Bahkan tebasan Lusu mampu untuk menghancurkan dinding tersebut. Bas. Ledakan besar terjadi di tempat tersebut. Meskipun begitu, dinding tersebut pun tidak hancur secara berkeping-keping, tapi hanya retak di bagian luarnya saja, sehingga menyebabkan benturan yang cukup luar biasa dan menggemparkan area di wilayah tersebut. Lusu yang mengetahui bahwasanya kali ini ia telah menyerang penghalang tersebut. Tiba-tiba Lusu dikagetkan oleh sesuatu yang kemudian menyambar ke arahnya. Lantas ia kemudian berkata dalam hati sambil menghindar. "Ini tidak baik," ucap Lusu mengatakan itu. Tiba-tiba dinding penghalang itu kemudian mengincar Lusu dengan kekuatan atau energi petirnya. Lusu kemudian menghindar ke sana kemari, bak diserang oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Cucusus. Lusu menyadari bahwasanya penghalang ini tak mampu untuk dihancurkan seketika, karena dinding penghalang itu telah dijaga ketat oleh petir-petir tersebut. Setelah menghindari serangan dari dinding penghalang tersebut, Lusu kemudian berkata dalam hati, tidak heran ular sanca putih itu akan membenturkan kepalanya ke penghalang guntur ini. Penghalang ini cukuplah luar biasa, ucap Lusu mengatakan dan memuji penghalang tersebut. Bahwasanya penghalang itu cukup luar biasa, bahkan tebasan dari kekuatan pedangnya tak mampu untuk menghancurkannya dengan seketika. Lantas Lusu kemudian berkata dalam hati, namun tidak peduli seberapa kuat penghalang itu hanyalah benda mati dan benda mati pasti memiliki kekurangan. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Nampaknya Lusu kali ini akan menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan dia menyadari bahwasanya dinding penghalang itu mampu ia robohkan atau mampu ia hancurkan dengan seketika. Lusu kemudian merilis pedangnya kembali dan bersiap untuk mengeluarkan energi spiritual setara seorang Grandmaster. Lusu kemudian berkata sambil memandangi pedangnya dan juga memandangi dinding penghalang yang sangat luar biasa. Jika satu pedang tidak bisa membelah, bisakah dua pedang tetap tidak bisa membelah? Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Mungkin dengan 2 kali serangan dinding penghalang itu akan hancur lebur, pikir Lusu dan bersiap untuk memberikan serangannya kembali. Sang Raja Iblis kali ini akan mengamuk dan bersiap untuk mengarahkan tebasannya ke arah dinding penghalang tersebut. Seketika itu Lusu kemudian berdiri tegak dan bersiap untuk memberikan serangannya. Bus. Api kemudian memutari kekuatan Lusu dan bersiap untuk menembus dinding penghalang itu. Ini adalah kekuatan Lusu setara dengan Grandmaster, dan kali ini Lusu akan menghancurkannya dengan seketika. Tapi selang beberapa saat kemudian ada suara yang aneh kemudian menderu yang kemudian datang ke arah Lusu. Lusu tiba-tiba kaget dan dia berpikir ada suara yang aneh yang kemudian datang ke arah Lusu. Lusu yang kaget kemudian menghentikan serangannya dan kemudian sedikit berbelok. Ia kemudian berkata dalam hati, suara ini, ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya sapi-sapi itu telah datang ke arah Lusu. Lusu berpikir sapi itu akan makan guntur yang kemudian diberikan Lusu kepada mereka seperti biasanya. Apakah mungkin seperti itu? Lantas Lusu kemudian menatapi sapi-sapi tersebut. Lusu kemudian berkata dalam hati, benar saja sapi-sapi ini dan orang-orang ini menyelinap bersamaku, menunggu makan malam. Ini terlalu cepat bukan? Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Ia beranggapan bahwasanya sapi-sapi itu akan ikut makan karena Lusu akan memberikan petir-petir itu kepada mereka. Tapi mungkin ini hal yang aneh. Lusu kemudian berkata lagi dalam hatinya,
Tidak, ketika piton putih mencoba keluar dari kantung petir sebelumnya, ia melarikan diri begitu mendengar suara bison yang kemudian datang ke arahnya, yang menunjukkan bahwa ia takut pada ternak atau kepada sapi-sapi tersebut. Lusu kemudian membayangkan ketika ia bersama dengan tim Protoss dan juga sang bos dari camp. Ia mengetahui setelah piton itu kemudian membenturkan kepalanya langsung ke arah penghalang yang ada di dalam reruntuhan. Tiba-tiba ada suara yang aneh kemudian menderu. Dan seketika ular piton tersebut kemudian bergegas untuk pergi ke tempat lain dan menghindar dari suara itu. Lusu beranggapan bahwasanya piton itu telah pergi dan ia takut dengan sapi-sapi yang ada di tempat tersebut. Apakah itu mungkin? Pikir Lusu dalam hatinya. Setelah mengetahui bahwasanya sapi-sapi itu telah datang ke arah Lusu dan Lusu bersiap untuk bertarung melawan sapi-sapi tersebut. Apakah ini pertarungan yang pertama di dalam reruntuhan ketika Lusu akan menghadapi sapi yang jumlahnya cukup banyak? Lusu kemudian merilis kekuatannya dan energi spiritual kemudian menyelimuti tubuh Lusu. Seakan Lusu mengamuk dan mereka akan baku hantam. Mungkinkah kelompok penjahat ini juga akan menyerang makhluk yang mencoba menerobos penghalang? Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Lusu kemudian berpikir apakah seseorang yang ingin keluar dari tempat tersebut dan berusaha untuk menghancurkan penghalang. Maka sapi-sapi itu menjadi musuh mereka. Lusu kemudian menatapi sapi-sapi tersebut dan berkata, pada saat ini musuh mereka atau mereka akan menjadi musuh Lusu karena Lusu tidak mampu untuk keluar ke tempat tersebut atau keluar dari penghalang tersebut. Sapi-sapi itu kemudian menatap ke arah Lusu. Tiba-tiba sapi itu kemudian mengeluarkan energinya, yakni energi petir. Lusu kemudian menatap ke arah sapi-sapi tersebut, berusaha menghindar dari serangannya. Seharusnya aku, ucap Lusu mengatakan itu. Ia mengetahui sapi-sapi tersebut bersiap untuk merilis kekuatannya dan yang jadi target kali ini adalah Lusu. Apakah Lusu akan menang melawan sapi-sapi yang jumlahnya cukup banyak tersebut? Setelah itu sapi-sapi tersebut kemudian memberikan serangannya ke arah tepat. Cus. Tapi apa boleh buat, di sini nampaknya Lusu dikagetkan oleh sesuatu. Ternyata sapi-sapi tersebut tidak menyerang Lusu, melainkan mereka hanya ingin menambal serangan yang kemudian diarahkan ke dinding penghalang yang sudah dirusak oleh Lusu. Lusu pun tercengang melihat adegan sapi-sapi tersebut. Bagaimana mungkin sapi-sapi tersebut tidak menyerang Lusu? Lusu pun kaget dan bingung kenapa sapi-sapi itu malah menambal dinding penghalangnya. Lusu kemudian berkata dalam hati, apa situasinya? Kelompok orang jahat ini benar-benar mengisi guntur yang dikonsumsi oleh seluruh penghalang sejak awal. Lusu menyadari bahwasanya sapi-sapi itu tugas utamanya adalah melindungi penghalang tersebut dari ancaman dan serangan musuh. Dan ini sudah dibuktikan karena Lusu tidak langsung diserang oleh sapi-sapi itu, melainkan sapi-sapi itu hanya berfokus pada dinding penghalang. Lusu yang kebingungan, ia kemudian menatapi sapi-sapi tersebut yang kemudian mengisi dinding penghalangnya. Lusu celingak-celinguk dan berkata, mungkinkah mengisi guntur adalah prioritas nomor 1 bagi sapi-sapi ini? Apakah ada yang lebih penting daripada menjaga penghalang ini? Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Ia tidak mengetahui apa tujuan dari sapi-sapi itu. Kenapa sapi-sapi itu kemudian menempel sesuatu yang telah dihancurkan oleh Lusu. Dan selang beberapa saat kemudian, Lusu mengetahui bahwasanya dinding penghalang itu sudah kembali menjadi bagus seperti sedia kala. Perbaikan selesai. Lusu kemudian kaget karena kali ini perbaikan itu sudah selesai. Serangan Lusu tak nampak di depan sana. Lusu kemudian berkata, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa keluar dengan orang-orang ini yang terus-menerus mengutak-ngatik tembok ini? Atau terus membenarkan tembok ini sehingga Lusu tak mampu untuk menghancurkan penghalang tersebut dan keluar dari tempat ini. Lusu sedikit kesal. Ia kemudian menoleh ke arah lain. Ia kemudian berkata atau bersamanya atau diskusikan dan minta mereka untuk membiarkan saya keluar dari tempat ini. Pikir Lusu berkata dalam hatinya.
Setelah Lusu memikirkan bahwasanya dia akan bernegosiasi dengan sapi-sapi tersebut, nampaknya perkataan Lusu dalam hati mampu dibaca oleh sapi-sapi yang ada di tempat itu. Lantas sapi-sapi itu kemudian menatap ke arah Lusu dan berkata, "Tidak, kami tidak akan membiarkanmu untuk keluar." Ucap sapi tersebut sontak membuat Lusu kebingungan dan kaget. Bagaimana mungkin sapi-sapi tersebut mampu untuk berbicara? Bahkan pembicaraannya hampir sama seperti Little Fury. Lusu yang kaget kemudian menatap ke arah sapi yang cukup besar tersebut. Ia kemudian berkata, "Apakah Anda berbicara? Kamu bisa bicara?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada sapi-sapi tersebut. Lusu kebingungan bagaimana mungkin sapi ini bisa berbicara. Itu layaknya seperti Little Fury yang menjadi hewan peliharaan milik Xiaoyu. Lusu kemudian berkata dalam hati, ini jauh lebih baik daripada Su kecil yang galak, setidaknya tidak memiliki action. Sungguh empat yang gemuk, ucapnya mengatakan itu sambil membayangkan Little Fury ketika dia lagi ngobrol bersama dengan Lusu. Tak lama setelah itu, Xin diperlihatkan sapi-sapi itu tengah marah kepada Lusu karena dia telah menghancurkan dinding penghalang. Dan kali ini sapi itu akan menargetkan langsung ke arah Lusu atau melakukan duel 1 lawan 1 atau 100 lawan 1 lebih tepatnya. Sapi-sapi itu kemudian berkata, "Wah, beraninya kamu mengkonsumsi guntur kami," ucap salah satu sapi tersebut berkata kepada Lusu. Bahkan ia mengejek Lusu bahwasanya gunturnya telah dimakan Lusu. Lantas sapi-sapi itu kemudian berkata kembali kepada Lusu, "Jika bukan karena Anda membantu kami untuk mendapatkan sesuatu dari langit, atau lebih tepatnya guntur, saya harus memberi Anda pelajaran." Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Sontak Lusu kebingungan bagaimana mungkin di sini dia akan berhadapan langsung dengan sapi-sapi yang jumlahnya cukup banyak. Lusu pun tenang-tenang saja dan kemudian berkata sambil mengejeknya, "Jangan katakan bahwa ada beberapa di antaranya. Tidak apa-apa bagiku untuk terjebak di sini sepanjang waktu." Ucapnya mengatakan itu. Lusu sepertinya sedikit putus asa karena dia tidak bisa untuk keluar dari penghalang tersebut. Lebih tepatnya dia tidak mau untuk keluar, padahal sebelumnya ia ingin keluar dan ingin bernegosiasi dengan sapi-sapi tersebut. Setelah sapi-sapi tersebut kemudian mengajak Lusu, maka Lusu dengan pede tidak ingin keluar dari tempat tersebut. Lusu menatap sapi-sapi tersebut dan kemudian berkata, "Dan Anda pasti membiarkan orang masuk dan keluar dari area terlarang sebelumnya. Saya bertemu dengan seseorang pemuda misterius sebelumnya. Bukankah dia baru saja datang dari luar untuk mencari seseorang?" Ucap Lusu mengatakan hal tersebut kepada sapi-sapi yang ada di tempat itu. Nampaknya Lusu menceritakan karena sebelumnya telah ada seseorang yang ingin mencari Lusu yang memiliki labu dan juga pedang terbang. Tapi nampaknya Lusu kemudian menipu orang tersebut, sehingga orang tersebut kemudian kabur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia juga berpesan ketika ia bertemu dengan orang tersebut, maka Lusu akan menyampaikannya kepada orang itu. Sapi-sapi tersebut kemudian terlihat seperti marah dan Lusu juga ikutan marah karena ekspresi ini sudah harusnya dilakukan oleh mereka berdua karena duel akan segera terjadi. Lantas sapi itu kemudian marah dan berkata kepada Lusu, "Dia adalah dia dan kamu adalah kamu, jangan samakan kamu dengan dia," ucap sapi itu kepada Lusu. Nampaknya dia hanyalah dia dan Lusu hanyalah Lusu. Itu tidak ada kesamaan sama sekali. Maka setelah Lusu mengatakan bahwasanya dia ingin keluar, dia tidak bisa karena dia hanyalah dia. Sambil marah, Lusu kemudian berkata, "Mengapa Anda memperlakukannya secara berbeda? Bajingan, mengapa saya tidak bisa keluar dari tempat ini? Apakah karena saya bukan salah satu anggota dari tempat ini?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada sapi-sapi yang ada di tempat tersebut. Nampaknya adu bacot telah dilakukan oleh sapi-sapi tersebut bersama dengan Lusu. Dan seketika di sini sapi-sapi itu bersiap untuk merilis kekuatannya dan akan menyerang Lusu dengan serangan penuh. Sapi-sapi itu kemudian mengeluarkan energi petirnya dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Saya tidak dapat memahami beberapa dari mereka. Singkatnya, menjaga penghalang adalah aturan pertama kami."
ucap sapi-sapi tersebut. Ternyata sapi-sapi tersebut kemudian diizinkan untuk menghancurkan lawan-lawannya setelah prioritas utamanya yakni menjaga dinding penghalang itu sudah terpenuhi. Ia pun kemudian bersiap untuk menyerang Lusu. Dan di sini Lusu bersiap juga untuk menghadapi sapi-sapi yang jumlahnya cukup banyak tersebut. Nampaknya duel antara sapi-sapi tersebut akan segera dimulai. Lusu bersiap dan sapi-sapi tersebut kemudian berlari kencang ke arah Lusu, siap bertarung ke arah Lusu. Jika Anda menghancurkan penghalang area terlarang tanpa izin, Anda akan dihukum semua orang yang terakhir. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kali ini sapi-sapi tersebut akan menghukum Lusu karena Lusu berusaha untuk menghancurkan dinding penghalang yang ada di sampingnya tersebut. Karena itu sangat penting bagi sapi-sapi yang ada di tempat ini. Lusu yang bersiap untuk bertarung. Kali ini Lusu kemudian merilis kekuatan pedangnya lagi, yakni pedang pencuri dari Nebula keempat. Ia kemudian berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan menyerangku karena aku membantu mendapatkan petir. Jadi kamu berubah pikiran begitu cepat? Ucap Lusu mengatakan itu kepada sapi-sapi tersebut. Nampaknya sapi-sapi tersebut tidak ingin jika penghalang itu dihancurkan oleh seseorang. Maka dia akan menghancurkan penghalang-penghalang yang berusaha untuk menghancurkan tempat tersebut. Lusu kali ini bersiap dan kemudian dia melompat ke arah atas. Di sini Lusu akan menyerang sapi-sapi tersebut dengan kekuatan penuh. Apakah yang terjadi ketika Lusu akan bertarung bersama dengan sapi-sapi tersebut? Jika demikian, jangan salahkan saya, ucap Lusu mengatakan itu dan bersiap untuk merilis kekuatannya. Nampak di sini sebenarnya sapi-sapi tersebut cukup bingung dan cukup takut ketika melihat kekuatan Lusu yang begitu dahsyat. Lusu kemudian berkata dan dia akan meladeni sapi-sapi tersebut. Karena cukup kebingungan di sini, sapi-sapi tersebut kemudian berkata, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya meskipun ketakutan, sapi tersebut kelihatannya cukup pede karena jumlahnya cukup banyak. Dan Lusu hanya satu orang. Dan mungkin itu akan mudah bagi sapi-sapi tersebut. Lusu bersiap untuk merilis kekuatannya dan kali ini dia akan berusaha untuk menebaskan langsung ke arah sapi-sapi tersebut. Setelah tebasan pertama ini dikerahkan dan pusper. Nampaknya Lusu kemudian berbalik arah dan kemudian berusaha untuk menghancurkan dinding penghalangnya kembali. Lusu kemudian berputar dan nampak benturan terjadi di sana dan bam. Nampak sapi-sapi yang ada di depan Lusu kali ini cukup bingung. Kenapa pertempurannya jadi terbalik seperti ini? Kenapa Lusu kemudian berbalik arah dan kemudian menghancurkan dinding penghalang dari area terlarang di reruntuhan tersebut? Sapi-sapi tersebut kemudian cukup tercengang dan bingung dengan adegan tersebut. Lantas mereka bersama mengatakan kepada Lusu. Apa? Ucapnya mengatakan itu dan kelihatannya sapi-sapi itu cukup kaget dengan apa yang dilakukan oleh Lusu. Padahal dia menunggu serangan dari Lusu. Kenapa di sini serangannya dibalik dan diarahkan kepada dinding penghalang? Lagi-lagi sapi-sapi itu akan membuat penghalang itu menjadi baik kembali. Sapi-sapi itu kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh pemuda yang ada di depannya tersebut. Kenapa mereka malah menyerang dinding penghalangnya? Sekali lagi di sini sapi-sapi tersebut kemudian mengeluarkan energi petirnya dan berusaha untuk mengembalikan kembali seperti sedia kala dinding yang telah dirusak oleh Lusu. Lusu kemudian menatap ke arah sapi-sapi tersebut yang saat ini telah fokus ke arah dinding penghalang itu. Lusu kemudian berkata, benar saja, saya tidak menekan harta yang salah. Orang-orang ini seharusnya dipesan oleh pemilik sebelumnya. Memperbaiki penghalang harus menjadi prioritas pertama dan semua tindakannya lainnya harus ditunda dulu. Kali ini Lusu mengetahui bahwasanya prioritas utama bagi sapi-sapi tersebut adalah memperbaiki penghalang yang sudah hancur. Maka dari itu Lusu kali ini tak tanggung-tanggung ketika negosiasinya dipatahkan oleh sapi tersebut.
maka Lusu akan menghancurkan satu persatu dinding penghalang yang ada di tempat itu dengan main-main. Hahaha, mendengus. Hanya karena kau masih ingin memukuliku? Bas, das. Kelihatannya ini adalah musim dingin yang sangat menakutkan bagi sapi-sapi tersebut, karena energinya akan dikuras untuk mengembalikan penghalang yang dirusak oleh Lusu karena negosiasinya tidak lancar. Tak lama setelah itu sapi-sapi itu kemudian cukup kesal dan dia kemudian berkata dalam hati, "Apa-apaan? Apakah ada operasi seperti itu?" Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian melancarkan aksinya dan menyerang dinding penghalang tersebut secara terus-menerus. Bas. Lantas emosi negatif pun muncul dari Tingno. Sapi-sapi itu bernama Tingno, atau lebih tepatnya pemimpin dari sapi itu bernama Tingno. Lantas emosi negatif pun muncul dari Tingno plus 666. Lusu menyadari di dalam peta bintangnya dan di dalam notifikasi emosi negatif, ia mengetahui bahwasannya sapi pemimpin itu memiliki nama Tingno. Ternyata sapi ini namanya adalah Tingno. Ucapnya mengatakan hal tersebut dalam hatinya. Seketika itu Lusu kemudian memberikan serangannya kembali dan secara terus-menerus. "Katakan tidak, apakah Anda tidak melihat saya mendiskusikan hal-hal secara damai dengan Anda?" ucap Lusu mengatakan itu. Lusu kemudian menembaskan kembali pedang-pedangnya ke arah penghalang itu. Sontak membuat sapi-sapi itu tercengang, bagaimana mungkin anak muda ini melakukan hal tersebut. Sapi-sapi itu bingung dengan kekuatan Lusu yang kemudian tak bisa ditandingi oleh mereka. Dan di sini nampaknya mereka akan kewalahan jika harus berhadapan dengan Lusu. Sapi-sapi di tempat tersebut cukup marah kepada Lusu, tapi apa boleh buat, prioritas utamanya adalah membuat penghalang itu menjadi baik kembali. Ia kemudian berkata dalam hati, "Brengsek, jika saya tidak harus mematuhi perintah pria itu, saya akan menghancurkan anak ini sehingga ibunya tidak akan mengenalinya," ucap dari salah satu sapi tersebut yang ingin menghajar Lusu. Tapi apa boleh buat, dia terhalang oleh janjinya yang harus menempel dinding-dinding tersebut yang telah dirusak oleh Lusu. Lusu yang beranggapan bahwasanya tak memiliki dosa, dia kemudian menghancurkan kembali dinding itu dengan kekuatannya dengan sangat mudah. Biar. "Untuk apa kau melihatku? Sepertinya Anda memiliki mata besar," ucap Lusu mengatakan itu dan membuat Tingno memberikan emosi negatif yang lebih besar kepada Lusu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Tingno plus 99. Di sini sapi-sapi itu hanya bisa untuk membalikan keadaan dan tidak mampu untuk menghajar Lusu. Karena Lusu sudah mengetahui kelemahan dari sapi-sapi tersebut, maka Lusu akan melancarkan serangannya hingga dia bisa keluar dari tempat ini. Bak Raja Iblis, Lusu memang sangat-sangat menjengkelkan. Hei, selama aku terus berjalan, jika mereka menyerang penghalang, mereka harus mempertahankan perilaku memperbaiki penghalang, ucap Lusu mengatakan itu, sehingga membuat sapi-sapi itu cukup marah. Lusu kemudian berkata kembali, "Selain itu, Tingno ini memiliki sedikit energi. Mereka hanyalah sekelompok emosi negatif yang menyikat eksistensi dengan sejumlah besar pemain hebat yang cepat. Jangan ambil kesempatan untuk menghasilkan uang darinya," ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Lusu tak main-main. Di dalam renuntuan pun Lusu memikirkan sesuatu yang sangat brilian, yakni untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari apa yang dipikirkannya. Lusu kemudian terus melancarkan aksinya dan kali ini tak bisa dibendung. Lusu terus menghancurkan satu persatu dinding yang ada di sana dengan kekuatan supernya. Ya dia. Sampai sapi-sapi itu kelihatannya kebingungan dan bengong-bengong saja. "Aku membiarkanmu melihatku, ya dia. Biarkan Anda tidak membiarkan saya keluar. Biarkan Anda mendiskriminasi saya karena tidak menjadi anggota. Biar kamu tidak pakai topi." Lusu kemudian terus melancarkan aksinya. Dan kali ini emosi negatif pun muncul dari sapi-sapi tersebut.
Emosi negatif dari Tingno plus 999 dan terus mengalir terus-menerus akibat ulah Loso. Bagaimana jadinya jika dia akan mendapatkan emosi yang cukup banyak? Dan kali ini sapi-sapi itu tak berdaya karena makanannya tidak ada dan dia harus mengisi kembali dinding penghalang yang telah dihancurkan oleh Loso. Mau marah, dia sudah ada perjanjian untuk menempel dinding tersebut. Apa boleh buat, alasan ini semakin buruk. Hai, saya belum pernah melihat pemain semurah itu sejak saya dewasa, ucap salah satu dari mereka. Ia tidak pernah mengetahui ada orang yang seperti itu. Bahkan kekuatannya sungguh sangat luar biasa sehingga menyebabkan sapi-sapi tersebut cukup kesal dan kali ini mereka akan menyerah. Mungkin itu saja yang dapat Mimin ceritakan. Spermigregat akan dilanjut di chapter yang selanjutnya 736.